itu semua bersangkutan dengan konstitusi kita, yaitu hak memperoleh fasilitas kesehatan dan pelayanan umum. Di video ini, kita akan membahas isi dari pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Maknanya, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari dan juga apa yang kewajiban kita sebagai warga negara. Yuk, simak videonya. Bunyi pasal 28H ayat 3, setiap orang berhak atas jaminan sosial dan kemandiriannya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Nah, dari kalimat ini ada dua kata penting. Yang pertama, jaminan sosial. Yang kedua, pengembangan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Nah, artinya negara berkewajiban menyediakan layanan, terutama di layanan umum dan pelayanan kesehatan, agar warga negara bisa hidup sehat, layak, dan bermartabat. Yuk, simak maknanya. Jadi, apa sih maksudnya hak atas fasilitas kesehatan dan pelayanan umum? Sederhananya, setiap warga di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan saat sakit, mendapatkan fasilitas umum seperti pendidikan, transportasi, administrasi kependudukan, dan bantuan sosial. Bayangkan kalau hak ini tidak ada, pasti hanya orang kaya yang bisa berobat, sementara yang miskin tidak bisa. Nah, UUD 1945 ini menjamin agar setiap orang bisa memperoleh. Makna lain dari pasal ini adalah negara wajib hadir, negara wajib menyediakan pelayanan administrasi, sekolah, puskesmas, dan juga rumah sakit. Namun, negara juga butuh dukungan dari warganya. Nah, supaya lebih jelas dalam hak ini, mari kita lihat contoh nyata dalam penerapan hak ini. Yang pertama yaitu ada fasilitas kesehatan. Nah, di fasilitas kesehatan ini terdapat BPJS Kesehatan yang dimana memudahkan masyarakat untuk berobat dengan biaya yang lebih ringan. Nah, yang kedua, puskesmas. Dengan adanya puskesmas untuk pelayanan dasar seperti imunisasi, pemeriksaan ibu hamil, dan pengobatan umum. Nah, yang ketiga itu adanya imunisasi gratis. Imunisasi gratis ini untuk anak-anak dan untuk mencegah penyakit yang berbahaya. Nah, yang kedua, contoh penerapan dalam hal ini adanya pelayanan umum. Di pelayanan umum ini terdapat layanan administrasi kependudukan. Contohnya seperti pembuatan KK, KTP, akte kelahiran, dan juga paspor. Yang kedua itu ada transportasi umum. Contohnya seperti Transjakarta, MRT, dan kereta api yang disediakan untuk memudahkan mobilitas masyarakat. Nah, yang terakhir adanya bantuan sosial. Contohnya seperti program keluarga harapan atau PKH, atau juga sering disebut bantuan sembako untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, semua contoh ini adalah bentuk nyata dari pasal 28 ayat 3. Tanpa dasar ini, mungkin tidak semua orang bisa menikmati fasilitas tersebut.
rajin olahraga, makan makanan bergizi, dan tidak merokok. Kemudian menggunakan fasilitas umum dengan bijak. Tidak merusak dan tidak menyalahgunakan. Dan yang terakhir, membayar pajak. Karena dari situlah negara membangun rumah sakit, sekolah, jalan, dan fasilitas lainnya. Kalau kita hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban, sistem tidak akan berjalan. Jadi, Hak dan kewajiban itu harus seimbang. Jadi, teman-teman, pasal 8H ayat 3 adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum kita yang menjamin setiap warga Indonesia berhak mendapatkan pelayanan umum dan fasilitas kesehatan. Kita sudah lihat maknanya, contoh penerapannya, dan kewajiban kita sebagai warga negara. Ingat, negara yang kuat lahir dari rakyat yang sehat dan peduli. Setiap manusia berhak hidup layak dan bermartabat karena nilai kemanusiaan tidak diukur dari harta, tapi dari bagaimana kita saling peduli. Jaminan sosial bukan sekedar bantuan, tetapi bukti bahwa negara hadir untuk melindungi warganya agar bisa tumbuh dan berkembang dengan penuh martabat. Martabat manusia tumbuh ketika kita saling membantu, saling menghargai, dan tidak membiarkan sesama hidup dalam kesulitan. Pasal 28H ayat 3 mengingatkan kita bahwa kesejahteraan bukan impian, tetapi hak setiap orang untuk hidup layak dan sejahtera. Hidup bermartabat berarti berjuang bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk memastikan orang lain mendapatkan hak yang sama. Ketika kita membantu sesama, kita sedang menjalankan makna sejati pasal 28H ayat 3, membangun manusia yang utuh dan berharga. Mari kita gunakan hak kita dan jangan lupa menjalankan kewajiban kita dengan baik. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat.